Apa kabar? Sehat dan semangat semua ya. Kembali lagi bersama kami, Simpul Bumi. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengolah sampah anorganik menggunakan EcoBrick. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengolah sampah organik menggunakan metode Takakura. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuatnya, kita harus tahu apa itu Takakura. Takakura ini namanya diambil dari pembuatnya, bernama Koji Takakura, yang berasal dari Jepang. Ia menciptakan Takakura ini pada tahun 2004. Nah, Koji Takakura juga pernah melakukan penelitian di Surabaya loh. Nah, itu Takakura ini disebarluaskan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kenapa Takakura? Pertama, Takakura tidak memerlukan lahan yang luas karena Takakura hanya memerlukan satu keranjang berlubang. Yang kedua, tidak menimbulkan bau. Kenapa? Karena Takakura tidak mengandung banyak air. Takakura juga bersifat higienis loh. Nah, memang Takakura dibuat gunanya untuk mendaur ulang sampah dapur, sehingga Takakura ini dibuat higienis dan tidak jorok, bahkan tidak berbau, mengingat bahwa dapur adalah tempat untuk mengolah makanan. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak waktu dalam pemrosesannya, karena Takakura hanya memerlukan 1-2 hari untuk proses fermentasinya. Yang keempat, yang terakhir, hasilnya dapat langsung dinikmati. Maka sekarang kita akan belajar langkah-langkah membuatnya. Pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, kita perlu keranjang yang berlubang. Lalu, 2 kaki sekam dan 2 kaki dedak. Yang ketiga, kardus yang nantinya akan digunakan untuk melapisi dalamnya keranjang. Yang keempat, bantal sekam. Teman-teman bisa mengganti isi bantalan ini dengan kain perca ataupun ijuk ya. Kemudian yang terakhir, jika di rumah teman-teman ada pupuk kompos, bisa menggunakan pupuk kompos atau bisa membelinya dengan harga sekitar 10.000. Tetapi ada cara lain, yaitu dengan membuat starter mikroorganisme sendiri. Nanti akan kami jelaskan bagaimana cara membuatnya ya. Sekarang kita akan melakukan proses selanjutnya ya. Kita akan membuat bibit Takakura terlebih dahulu. Pertama, kita harus mencampurkan 2 kaki dedak dan 2 kaki sekam. Kemudian kita tambahkan starter mikroorganisme atau pupuk kompos tadi. Setelah itu kita siram dengan air bersih sampai mencapai setengah lembab. Cara mengetesnya adalah dengan mengepalkan bahan campuran tadi. Jika bahan itu dapat membentuk, berarti kelembapannya sudah cukup. Tapi jika dibentuk dan mengeluarkan air, berarti kelembapannya sudah berlebih. Nah, setelah cukup lembab, sekarang kita tutup campuran bahan-bahan tadi dengan terpal plastik atau sejenisnya. Dan kita diamkan selama 5-7 hari. Yang penting, permukaan kompos itu sudah terlihat putih-putih jamur dan juga tidak berbau, itu yang penting. Sekarang kita mempersiapkan keranjang Takakuranya. Kita perlu keranjang berlubang tadi. Nah, kenapa harus berlubang keranjangnya? Karena lubang-lubang itu akan membantu sirkulasi udara di dalam keranjang. Setelah itu, kita lapisi dinding keranjang dengan kardus supaya material yang ada di dalam keranjang tidak keluar. Dan juga kardus ini bermanfaat jika ada air berlebih di dalam keranjang, dapat menyerap ke dalam kardus tersebut, sehingga air tidak akan berceceran di sekitar lantai. Sekarang saatnya kita melakukan proses pengomposan Takakura. Pertama, masukkan bibit Takakura kira-kira 1/4 dari keranjang. Kemudian masukkan sampah organik dari dapur kalian ke dalam keranjang. Tidak perlu langsung penuh, tapi seadanya saja.
Lakukan setiap hari sampai keranjang terisi penuh ya teman-teman. Sampah yang baru dimasukkan akan difermentasi selama 1 sampai 2 hari. Setelah penuh, maka ambillah sampah kompos itu dan sisakan seperempatnya untuk membuat sampah kompos berikutnya. Nah, 3/4-nya kalian masukkan ke dalam karung atau sejenisnya dan kita diamkan selama 2 minggu. Sesudah itu, pupuk bisa langsung kalian gunakan. Kalian taruh di tanaman kalian. Nah, kalau teman-teman mau ngecek kualitas dari pupuk yang kalian buat itu, kalian bisa menyiapkan ember berisikan air, kemudian masukkan sedikit pupuk kompos yang sudah kalian buat tadi. Jika pupuk tersebut tenggelam, berarti kualitasnya sudah baik. Tapi kalau terapung, berarti sampah tersebut belum menjadi kompos. Nah, sekarang bagi yang mau mengganti pupuk kompos yang sudah jadi dengan starter mikroorganisme, sekarang aku akan kasih tahu kalian cara membuatnya. Perhatikan ya. Buatnya gampang banget loh. Pertama, siapkan 2 botol yang berisikan 1 liter air. Nah, kita namakan masing-masing botolnya. Yang pertama botol larutan gula dan satunya botol larutan garam. Kita buat botol larutan gula dulu. Masukkan 1 gram gula pasir, lalu larutkan. Kemudian campurkan secukupnya ragi dan sepotong tempe. Tutup botolnya, jangan terlalu rapat agar tidak meledak ketika dibuka. Nanti sama halnya dengan botol larutan garam nanti. Kemudian setelah ditutup, kita diamkan selama 3 hari. Sudah, sekarang kita akan membuat botol larutan garam. Masukkan 1 sendok teh garam, tidak perlu munjung ya. Kemudian campurkan dengan kulit buah-buahan seperti jeruk, pepaya, atau pisang dan lainnya. Tutup botolnya jangan terlalu rapat dan diamkan selama 3 hari. Oh iya, jangan lupa 2 botol ini harus setiap pagi tutup botolnya dibuka ya. Baik botol larutan gula maupun botol larutan garam. Dan biasanya akan muncul suara seperti gitu. Selamat mencoba ya teman-teman.